Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Miss Eva dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar peluang. Kita akan mencoba mencari tahu tentang pengertian dari istilah-istilah yang akan sering kita temui ketika kita mempelajari peluang. Tapi sebelum kita mempelajari tentang beberapa istilah yang akan sering kita temui ketika mempelajari peluang, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan peluang, apa itu pengertian dari peluang. Oke, silahkan disimak ya nak ya. Peluang itu merupakan salah satu bidang matematika yang mempelajari tentang kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Oke, bisa dipahami? Nah, supaya kalian lebih tergambar ya nak ya tentang apa itu peluang, di sini Miss Eva melampirkan beberapa contoh penggunaan peluang. Karena tadi Miss Eva sebutkan peluang itu merupakan salah satu bidang matematika atau cabang ilmu matematika. Jadi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Karena kembali lagi matematika merupakan dasar dari semua pengetahuan. Jadi apa saja sih penggunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk yang pertama, situ peluang itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misalkan kita sedang menjalankan sebuah usaha ya. Nah, kita akan mengambil suatu keputusan misalnya seperti ini. Kita akan kira-kira kita akan membuat suatu produk baru nih. Peluang diterima oleh masyarakat berapa ya? Berapa per berapa ya? Seperti itu. Jadi ketika peluang diterima oleh masyarakatnya besar, pasti kan kita akan mengambil keputusan untuk memproduksi produk tersebut secara besar-besaran, ya kan? Tapi ketika peluang yang diperoleh itu kecil, peluang produk tersebut diterima oleh masyarakat itu kecil, maka kita lebih baik tidak memproduksi barang tersebut. Jadi itu merupakan salah satu contoh peluang sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, memperkirakan hal yang akan terjadi. Misal seperti ini nih, pengamatan sehari-hari lah. Misal kita tahu ya sekarang sedang musim hujan nak. Nah, misal kita mengamati pola yang ada nih, kalau pagi hujan berarti nanti kemungkinan siang akan cerah dan sore akan hujan. Nah, dari pengamatan kita tersebut kita bisa menentukan peluang besok hujan ketika matahari terbit atau ketika pagi hari itu matahari terbit dengan cerah itu berapa per berapa ya? Kan memperkirakan hal yang akan terjadi ya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk meminimalisir kerugian seperti yang sudah Miss Eva sampaikan pada awal tadi ya, pada contoh penggunaan peluang yang pertama tadi, mirip sebenarnya. Tapi sebenarnya sangat luas ya contoh penggunaannya, tapi yang Miss Eva akan bahas nantinya belum yang begitu kompleks, masih yang sederhana contoh penggunaan peluang pada poin pertama yang Miss Eva jelaskan tadi. Kemudian peluang juga dapat kita terapkan dalam ilmu ekonomi serta psikologi. Nanti ketika kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, kalian pasti akan mempelajari peluang lebih lanjut. Seperti itu. Oke, kita mulai masuk pada istilah pertama ya, yaitu percobaan. Ketika kita sedang mempelajari materi peluang, pasti kita akan sering mendengar kata percobaan.
Percobaan di sini maksudnya apa ya, Miss ya? Kita perhatikan bersama ya, Nak ya. Percobaan dalam studi peluang itu didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian yang bergantung pada kesempatan. Maksudnya apa? Miss Eva akan memberikan contoh setelah Miss Eva membacakan beberapa kalimat yang ada di bawah ini. Ketika percobaan itu diulangi, hasil-hasil yang diperoleh itu tidak selalu sama. Walaupun percobaan tersebut dilakukan secara hati-hati dengan kondisi yang tepat sama, itu tidak selalu hasilnya akan sama. Nah, percobaan seperti itu dinamakan dengan percobaan acak. Contohnya seperti apa sih, Miss? Contohnya seperti ini, Nak. Kita punya satu keping uang logam. Uang logam itu punya dua sisi kan? Ada sisi yang ada gambarnya, kemudian ada sisi yang berupa angka. Ketika kita melemparkan uang logam tersebut, bisa jadi di percobaan pertama, sisi yang ada di atas itu merupakan sisi yang ada gambarnya. Kemudian, dengan posisi awal yang sama dan dengan kekuatan lempar yang sama, kita melempar uang koin tersebut, kemudian sisi yang nampak di atas adalah sisi yang berupa angka. Jadi meskipun kita melakukan pelemparan satu uang koin dengan kondisi awal yang sama dan dengan kekuatan lempar yang sama, hasilnya itu tidak selalu sama. Itu merupakan salah satu contoh dari percobaan acak. Ya, kita lanjutkan ya pada istilah yang kedua, yaitu ruang sampel. Ruang sampel ini merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, untuk ruang sampel ini biasanya dinotasikan dengan S besar dan dinyatakan dalam himpunan. Kalau menggunakan himpunan, berarti kita harus membubuhkan kurung kurawal. Oke? Nah, kemudian untuk banyaknya ruang sampel itu dinotasikan dengan N kecil dalam kurung S besar. N itu menyatakan banyaknya, kemudian S besar yang di dalam kurung itu menyatakan ruang sampel. Jadi seperti misalnya ya percobaan melempar uang koin tadi ya, Nak ya. Ruang sampelnya hanya ada dua, yaitu muncul sisi gambar dan muncul sisi angka. Ya kan, karena uang koin itu hanya punya dua sisi, jadi ruang sampel yang kita miliki hanya dua, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Kita lanjutkan, kita memasuki ke istilah yang ketiga, yaitu peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi ruang sampel itu luas, peristiwa atau kejadian itu merupakan bagian kecil dari ruang sampel. Biasanya kejadian atau peristiwa itu dinotasikan dengan huruf besar, huruf kapital. Nah, jadi misalnya kayak gini, percobaan yang kita miliki tadi ya, melemparkan satu uang koin, itu kan ada dua ruang sampel, dua anggota ruang sampel maksudnya Eva. Itu munculnya sisi angka dan munculnya sisi gambar. Nah, Miss Eva bisa mendeskripsikan peristiwa atau kejadian A itu sebagai munculnya sisi gambar. Oke, jadi peristiwa A itu merupakan kejadian munculnya sisi gambar ketika melemparkan satu uang koin. Seperti itu. Nah, kemudian banyaknya elemen kejadian A itu merupakan berapa kali sih? Atau berapa kemungkinan munculnya sisi gambar ketika aku melakukan satu kali pelemparan uang koin? Semoga terbayangkan ya. Kemudian banyaknya elemen tadi bisa kita notasikan dengan N dalam kurung A. Jika peristiwanya itu kita notasikan dengan A kapital.
Jadi N dalam kurung titik-titiknya itu tergantung dengan peristiwa yang ada. Begitu. Oke, kiranya segitu dulu ya untuk penjelasan tentang istilah-istilah yang ada pada peluang. Sekarang mari kita diskusi. Silakan diperhatikan nak, di atas ada dadu. Dadu itu memiliki 6 sisi, ya kan? 6 sisi yang diisi dengan 6 angka dari 1 sampai 6. Ayo kita diskusikan. Mari kita lakukan percobaan melempar sebuah dadu. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah yang pertama, ruang sampel percobaan tersebut. Yang kedua, kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Dan yang ketiga, kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Bagaimana cara menentukannya? Tahukah kalian? Atau mungkin silahkan kalian coba dulu ya, beberapa waktu. Bagaimana anak-anak hasil pengamatan kalian atau hasil percobaan kalian? Sudahkah kalian bisa menjawab ketiga pertanyaan yang ada di awal tadi? Oke, mari kita simak penjelasannya ya. Dari percobaan dadu, aku tahu. Pertama, hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dadu adalah munculnya sisi dadu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ruang sampelnya adalah, karena ruang sampel tadi dilambangkan dengan S ya, S besar, jadi penulisannya S sama dengan dalam kurung atau kurung kurawal 1,2,3 sampai ke 6. Jangan lupa ditutup kurungnya. Jadi yang ada di dalam kurung kurawal itu merupakan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ketika kita melakukan percobaan. Clear untuk yang pertama ya. Kemudian banyaknya elemen ruang sampel. Ada berapa tadi? Ada 6. Jadi kita bisa menuliskan NS sama dengan 6. Dan kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil. Ayo hati-hati. Bermata ganjil berarti yang termasuk bilangan ganjil adalah 1, 3, dan 5. Jadi banyaknya elemen kejadian A adalah 1, 3, dan 5. Atau ada 3 elemen. Seperti itu. Penulisannya bisa dilihat pada gambar di samping ya nak ya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, yaitu kejadian munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3, dan kita namakan kejadian tersebut sebagai peristiwa B. Habis dibagi 3. Bilangan berapa yang habis dibagi 3 yang ada di dalam mata dadu? Hanya ada 3 dan 6. Jadi elemen kejadian B hanya ada 2, yaitu 3 dan 6. Sudah sama belum jawabannya dengan pembahasan yang baru saja Miss Eva sampaikan? Semoga sudah ya nak ya. Dan semoga sudah tercerahkan tentang beberapa istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam mempelajari peluang. Wah, kita sudah sampai di penghujung video. Miss Eva mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah menjadi anak-anak yang hebat, sudah berkenan menyimak penjelasan dari Miss Eva meskipun singkat sekali ya nak ya. Semoga apa yang Miss Eva sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Miss Eva ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan sedikit materi tadi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.